semuanya, kembali lagi bersama aku Jessica Felicia di channel Queen Crypto. Channel yang akan membahas dan memberikan informasi mengenai dunia cryptocurrency untuk kalian semua. So, jangan lupa ya buat di like, comment, share, dan subscribe. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas salah satu request kalian yang di kolom komen ini dan juga salah satu scam yang sedang sering terjadi, yaitu skema Ponzi. Cara kerja skema ini gimana sih sebenarnya? Yuk kita pelajari bareng-bareng supaya kita terhindar dari skema ini. Skema Ponzi adalah penipuan investasi. Penipuan yang menjanjikan tingkat pengembalian tinggi dengan resiko kecil bagi investor. Jenis penipuan yang menghasilkan pengembalian bagi investor sebelumnya dengan uang yang diambil dari investor selanjutnya. Scam ini mirip dengan skema piramida, di mana keduanya didasarkan pada penggunaan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Pendapatan baru ini digunakan untuk membayar pengembalian uang investor asli mereka, ditandai sebagai keuntungan dari transaksi yang sah. Skema Ponzi mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk terus mengembalikan pembayaran kepada investor yang lebih tua. Ketika aliran ini habis, skema berantakan. Istilah skema Ponzi diciptakan setelah penipu bernama Charles Ponzi pada tahun 1920. Namun, contoh pertama yang tercatat dari penipuan investasi semacam ini dapat ditelusuri kembali ke pertengahan hingga akhir 1800-an dan didalangi oleh Adele Spitzeder di Jerman dan Sarah Howe di Amerika Serikat. Sebenarnya, dari apa yang kemudian dikenal sebagai skema Ponzi, dijelaskan dalam dua novel terpisah yang ditulis oleh Charles Dickens, Martin Chuzzlewit diterbitkan pada tahun 1844 dan Little Dorrit pada tahun 1857. Skema asli Charles Ponzi pada tahun 1919 difokuskan pada US Postal Service. Layanan pos pada waktu itu telah mengembangkan kupon belasan internasional yang memungkinkan pengirim untuk membeli perangko dan memasukkannya ke dalam korespondensi mereka. Penerima akan membawa kupon ke kantor pos setempat dan menukarnya dengan perangko pos udara prioritas yang diperlukan untuk mengirim balasan. Jenis pertukaran ini dikenal sebagai arbitrase yang bukan merupakan praktik ilegal. Namun, Ponzi menjadi serakah dan memperluas usahanya. Di bawah judul perusahaannya, perusahaan bursa efek, ia menjanjikan pengembalian 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari. Karena kesuksesannya dalam skema perangko, investor langsung tertarik. Alih-alih benar-benar menginvestasikan uangnya, Ponzi hanya mendistribusikannya kembali dan memberitahu investor bahwa mereka mendapat untung. Skema ini berlangsung hingga Agustus 1920 ketika The Boston Post mulai menyelidiki perusahaan bursa efek. Sebagai hasil dari penyelidikan surat kabar, Ponzi ditangkap oleh otoritas federal pada 12 Agustus 1920 dan didakwa dengan beberapa tuduhan penipuan surat. Konsep skema Ponzi tidak berakhir pada tahun 1920. Seiring dengan perubahan teknologi, begitu pula skema Ponzi. Pada tahun 2008, Bernard Madoff dihukum karena menjalankan skema Ponzi yang memasukkan laporan perdagangan untuk menunjukkan bahwa klien mendapatkan keuntungan dari investasi yang tidak ada. Madoff meninggal di penjara pada 14 April 2021. Terlepas dari teknologi yang digunakan dalam skema Ponzi, sebagian besar memiliki karakteristik yang sama, antara lain janji jaminan, pengembalian tinggi dengan sedikit resiko. Aliran pengembalian yang konsisten terlepas dari kondisi pasar investasi yang belum terdaftar di Securities dan Exchange Commission. Strategi investasi yang dirahasiakan atau digambarkan terlalu rumit untuk dijelaskan. Selanjutnya, klien tidak diizinkan untuk melihat dokumen resmi untuk investasi mereka. Seterusnya, klien menghadapi kesulitan untuk mengeluarkan uang mereka. Nah teman-teman, sekian dari materi yang bisa aku share di konten kali ini. Semoga materi kali ini dapat membantu dan bermanfaat ya buat kalian supaya bisa terhindar dari jenis scam ini baik dalam dunia cryptocurrency atau dalam kehidupan ekonomi kita yang lainnya. Aku juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau kalian ingin berdiskusi langsung aja ke kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa buat kalian yang suka sama konten ini, buat di like,
komen, subscribe, dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk kasih konten buat kalian. Dadah!